Karena ia memiliki anak kecil. Ketika pulang dari bepergian, saat ia masuk ke rumahnya, ia disambut putranya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan, oleh-oleh yang membuat sang buah hati bahagia. Maka kebahagiaan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub atau dosa-dosa yang diampuni. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasad makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami berwasiat kepada pribadi kami beserta Anda sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Peringatan ini disampaikan setiap pekan yang tentu saja memberikan pesan betapa takwalah yang menjadi kata kunci bagi kebaikan diri kita sebagai orang Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada cuplikan dialog yang tentu saja diharapkan menjadi renungan bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan sementara di dunia ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayul muslimina afdal. Suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama itu? Maka Rasulullah menjawab, qala man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Artinya, muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim itu selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan, ucapan, tingkah laku, baik status yang sekarang ini marak di media sosial, chat di WA, atau tindakan-tindakan keseharian kita. Dengan adanya hadis ini, mari kita bermawas diri dan introspeksi diri. Bagaimana kita bertetangga dan bermasyarakat, termasuk ujungnya adalah berwarga negara Indonesia, NKRI, harga mati.
Yang harus ditekankan adalah apakah sudah benar apa belum? Kita sudah bisa menciptakan manfaat apa justru hanya memberikan mudarat? Atau hanya membuat masalah yang merugikan orang lain? Mari kita berbagi hidup kita dengan cara membenahi cara berkumpul dan cara berinteraksi dengan tetangga, sahabat, hingga warga sekitar. Syukur-syukur bisa memberi manfaat kepada orang lain. Terkait hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan orang lain, menjadi orang yang melegakan semua pihak. Meski tentu saja tidak mudah untuk bisa sampai ke arah tersebut, karena memang banyak hal yang hendaknya diperhatikan dengan seksama. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna habbal a'mali ila Allah badal faraidi idkhalus sururi 'alal muslimi. Artinya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan syara. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan rendah sikap, dan bisa dengan kerendahan hati. Tidak merasa yang paling baik, tidak merasa paling mulia, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Atiyatul Haniyah dijelaskan, ruya man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dalika sururi 70 alfa malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Artinya barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala akan menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia adalah membahagiakan orang lain. Bahkan di dalam kitab Qomituyan diceritakan ada seseorang yang berlumuran dosa. Yang namanya berlumuran dosa tidak ada celah putih pun sudah berlumur dosa. Namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu? Malaikat Jibril menjawab, lahu sabiyun saghirun fa idza dakhala baitahu yastaqbilhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha sabiyu yakunu kaffaratan lidzunubihi. Artinya karena ia memiliki anak kecil, ketika pulang dari bepergian, saat ia masuk ke rumahnya, ia disambut putranya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan, oleh-oleh yang membuat sang buah hati bahagia. Maka kebahagiaan anak inilah
yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub atau dosa-dosa yang diampuni. Dengan demikian banyak jalan menuju kebahagiaan kalangan lain. Kalau memang harus dengan biaya atau harga yang tinggi, silahkan. Yang jelas tidak membuat didikan anak menjadi tidak baik. Artinya serasi dengan keberadaan anak. Kalau anak umur 10 tahun, ya jangan dibelikan sepeda motor untuk membahagiakan anak. Tapi bila memang kondisi tidak memungkinkan, dengan ongkos yang murah juga tidak masalah. Yang penting dapat membuat bahagia anak atau kalangan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan di atas adalah jangan sampai merugikan orang lain. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hati orang lain, menghormati hak sesama. Jika itu bisa dilaksanakannya, maka insya Allah kita akan selamat, tentram, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh kita. Amin amin rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho agar hidup kita selalu dibina, dibimbing, diarahkan. Karena tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu semua itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan khutbah kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barru raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.